Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat. Ini adalah video pertama dan saya ingin melakukan atau mengulas. Ada mungkin salah satunya nanti mengulas buku, terutama yang sudah saya baca. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman dari teman saya. Terima kasih atas kirimannya. Dan mulai malam ini saya akan memberi tahukan atau memberi pengumuman pada teman-teman semua yang ada di jagat maya. Saya ingin melakukan review buku atau juga bisa nanti sekedar apapun lah, ngomong bebas. Cuman saya berusaha untuk mencari tema-tema yang tentu saya menguasai dan tentu saya memahami, sehingga ketika apa yang saya sampaikan nanti di sini teman-teman semua bisa menerima, atau mungkin kalau memang ada yang tidak sependapat dengan saya bisa memahaminya juga. Dialog ini nanti bukan dialog, monolog ini nanti sifatnya terbuka. Teman-teman bisa memberikan masukan atau usulan hal apa yang memang perlu dibahas. Misalnya ada permintaan, Mas bahas buku ini dong, atau bahas buku itu dong, atau bahas dong ini soal ini. Asal selama dalam koridor, dalam sesuatu, asal apa yang teman-teman minta itu sesuai dengan saya, atau seianya saya bisa menyesuaikan dan saya bisa memahami, saya akan sampaikan. Tapi yang jelas satu hal, saya akan memulai dengan mereview buku. Dan buku yang akan saya review pertama kali ini adalah buku yang berjudul Waras di Zaman Edan, mencercap hikmah dan humor di setiap kejadian. Sebelum saya membuka atau membaca buku ini, dan sebelum saya memperkenalkan buku ini, saya ingin bercerita bahwa buku ini mengingatkan saya kepada hal yang pernah saya alami juga. Buku yang hampir mirip, namun ini dikemas dengan lebih dewasa, dengan lebih bagus terus terang, dan saya belajar banyak dengan buku ini. Dan buku ini adalah karya RIGS, terbitan tahun 2012 dari penerbit Bentang. Dan ada sampul berwajah Pak Pri, atau karena saya belum ketemu langsung, hanya beberapa kali tatap muka lewat layar kaca di TV, kemudian dan menemui tulisannya sebelumnya di Facebook beliau. Dan suatu saat saya berharap nanti bisa ketemu, kemudian belajar saling cium tangan dan mendapatkan kucuran hikmah dari beliau. Saya mengharapkan sekali seperti itu. Buku ini terus terang belum selesai saya baca, cuman saya ingin memulai untuk membuat video seperti ini. Dan buku ini tebalnya bukan sekitar, saya bacakan saja, tebalnya total 236, dan buku ini diterbitkan tahun 2012. Dan uniknya dari buku ini adalah buku ini dibagi dari beberapa bab yang dari babnya saja membuat kita ada semacam pengingat. Jadi dari bab pertama itu saya mengatakan belum waras, kemudian mengenal waras, kemudian ada belajar waras, ada berlatih waras, kemudian naik sedikit lagi, mulai sedikit agak nyaris setengah waras, kemudian sedikit agak nyaris setengah waras, lalu agak nyaris setengah waras, dan nyaris setengah waras, kemudian baru
waras. Dan masing-masing bab ini terdiri dari beberapa subbab yang memang ini adalah kumpulan cerita yang ditulis sendiri oleh Pak Depri dan dialami sendiri oleh Pak Depri. Buku ini sangat mengingatkan pada tulisan saya pribadi, kepada tulisan saya yang pernah terbit juga di tahun 2015. Yang belum baca silahkan dicari di internet karena di toko buku kebetulan sudah retur di gudangnya penerbit. Jadi silahkan mencari sebuah titik atau dengan nama Toriano Wisnu. Nanti ada beberapa hal yang teman-teman bisa temukan di sana. Dan kembali ke buku ini. Jadi buku ini bukan menggurui. Kita dibikin berpikir sendiri. Artinya Pak Pri tidak pernah dalam buku ini beliau hampir tidak pernah mengajak secara langsung atau bahkan menyampaikan ayo tidak, tapi beliau menyampaikan dari beberapa cerita yang beliau kemas dengan sangat bagus, dan tentu ini bisa direkomendasikan dan ini menjadi pelajaran bagi pribadi saya bahwasanya menulis itu memang sebaiknya seperti ini, dan menulis itu memang sebaiknya adalah sesuatu yang sudah kita lakukan atau sudah pernah kita alami. Dan adapun gagasan-gagasan yang muncul setelah tulisan itu adalah hikmah atau karunia saya menyebutnya. Jadi teman-teman bisa menggali sendiri, bisa menemukan sendiri kejadian-kejadian apa yang bisa teman-teman jadikan itu sebagai pelajaran, dan teman-teman bisa barangkali bisa menceritakan atau paling tidak menggunakan pengalamannya untuk kepentingan diri sendiri, yang tentu kepentingan ini tidak boleh melebihi dari kepentingan orang banyak. Artinya kepentingan ini tetap perlu di dalam koridor-koridor aturan bersosial dan bermasyarakat. Selebihnya saya akan melanjutkan membaca ini, dan ini sebagai permulaan dari saya untuk teman-teman semua. Terus terang karena ini adalah ternyata saya bahagia dengan menyampaikan ini di depan kamera, dan saya berharap saya bertatap langsung dengan teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran, punya masukan, punya usulan, atau bahkan ingin bersama-sama membuat membuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita, lingkungan paling kecil di keluarga, dan tentu nanti umumnya di masyarakat pada umumnya. Dan begitulah, terima kasih dan assalamualaikum.